Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ridwan Darmawan. Di sini saya akan membahas terkait materi manajemen mutu. Yang pertama, ada pendahuluan. Organisasi manufaktur ataupun jasa dapat dipandang sebagai satu bundle proses yang memiliki input dan output tertentu. Proses tersebut berupa barang dan jasa, dan input berupa manusia, mesin, material, teknologi, dan manajemen. Kualitas telah didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda. Seperti yang pertama, definisi transenden. Kualitas adalah mutlak, bawaan, dan dapat dikenali secara universal dan seringkali terkait secara longgar dengan perbandingan fitur dan karakteristik produk. Yang kedua ada definisi berdasarkan produk. Kualitas adalah variabel yang tepat dan dapat diukur, dan perbedaan kualitas mencerminkan perbedaan kuantitas dari beberapa atribut produk. Yang ketiga ada definisi berdasarkan penggunaan. Kualitas adalah kesesuaian untuk tujuan tersebut. Misalnya, bingkai foto untuk memamerkan slogan keselamatan di lantai toko versus bingkai foto untuk memamerkan pemandangan di ruang tamu. Yang keempat ada definisi berdasarkan manufaktur. Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan dan kesesuaian mengukur sejauh mana produk yang diproduksi memenuhi spesifikasi desain. Yang kelima ada definisi berbasis nilai. Kualitas adalah nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Konsep kualitas seperti itu menjadikan kualitas dan biaya menjadi fokus. Yang keenam ada pandangan jurang dan tentang kualitas. Kualitas adalah kepuasan pelanggan yang dicapai melalui fitur produk dan kebebasan dari kekurangan. Selanjutnya ada perkembangan yang penting. Di dalam perkembangan penting ini, kualitas dalam 100 tahun terakhir telah mengalami 4 tahap perubahan seperti di bawah. Yang pertama tahap 1 yaitu infeksi, tahap 2 adalah kontrol kualitas, tahap 3 ada jaminan kualitas, tahap 4 manajemen kualitas total. Selanjutnya adalah pencapaian mutu. Tonggak pertama pencapaian kualitas adalah pemahaman akan tujuan produk yang berasal dari kebijakan mutu perusahaan. Hal penting berikutnya adalah memahami dan menafsirkan dua hal yang berbeda tetapi saling terkait dalam aspek kualitas, yang kualitas desainnya, kualitas kesesuaiannya. Yang pertama, kualitas desain. Kualitas desain ini adalah kualitas yang ditentukan oleh desainer atas nama pelanggan. Selanjutnya, kualitas kesesuaian, mengukur sejauh mana produk yang diproduksi sesuai dengan desain yang ditetapkan. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Pengendalian kualitas merupakan salah satu fungsi penting dari manajemen. Ini adalah sistem seperangkat alat dan teknik, di mana produk dibuat untuk memenuhi spesifikasi dengan biaya minimum bagi perusahaan. Menurut Alfred Beatty, kontrol kualitas adalah mekanisme di mana produk dibuat untuk mengukur hingga spesifikasi yang ditentukan dari permintaan pelanggan dan diubah menjadi persyaratan teknik manufaktur. Ini berkaitan dengan membuat sesuatu menjadi benar daripada menemukan dan menolak yang dibuat salah. Selanjutnya, kontrol kualitas ilmiah mengenai 3 fungsi berbeda, yaitu fungsi pertama penerimaan, kedua fungsi pencegahan, ketiga fungsi jaminan. Penerimaan ini mengacu pada pemeriksaan barang atau memastikan bahwa barang tersebut sesuai. Yang kedua, fungsi pencegahan mengacu pada identifikasi cacat dalam bahan komponen proses pemesinan atau orang untuk memperbaiki tanggung jawab cacat. Selanjutnya, fungsi jaminan mengacu pada verifikasi bahwa setiap karakteristik, kualitas atau produk dijamin untuk memenuhi yang telah ditetapkan standar kinerja pada setiap tahap dalam siklus manufaktur. Selanjutnya ada infeksi versus pengendalian mutu. Pengendalian mutu dan pemeriksaan berkaitan erat namun berbeda hubungannya seperti berikut ini. Kualitas kontrol bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dengan biaya yang paling rendah bagi perusahaan, dan infeksi. Kualitas kontrol menentukan penyebab variasi karakteristik produk dan menyarankan metode untuk meminimalkan variasi tersebut, sedangkan infeksi adalah penerapan, pengujian, dan alat pengukur untuk membandingkan produk dan performanya dengan standar yang ditentukan. Pengendalian mutu merupakan kapan dan seberapa banyak yang akan diperiksa, sementara pemeriksaan sebenarnya melakukan pemeriksaan barang untuk karakteristik mutu yang diminta oleh pengendalian mutu di tempat dan tahapan yang disarankan oleh mereka. Selanjutnya ada jenis infeksi. Jenis infeksi semuanya item termasuk bahan mentah, suku cadang, komponen, subkontrak, dan lain-lain yang dibeli oleh pemasok luar serta diproduksi di pabrik rumah harus diverifikasi kualitasnya sebelum meneruskannya. Infeksi bahan yang masuk juga melayani tujuan antara lain ingin memberikan tekanan moral pada pemasok untuk pemeriksaan barang sebelum. Infeksi persen memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah
memakan waktu dan membosankan. Sebuah alternatif untuk infeksi 100% adalah dengan menggunakan metode infeksi statistik, di mana kualitas lot ditentukan berdasarkan hasil infeksi dari beberapa potongan yang diambil dari setiap lot pengiriman. Pilihan antara infeksi persen dan infeksi pengambilan sampel bergantung pada faktor tersebut, biaya infeksi versus biaya kegagalan, dan sifat infeksi. Selanjutnya ada ukuran lot. Materi poin ini juga mengacu pada persen dan infeksi untuk bergantung pada faktor-faktor di antara infeksi tersebut. Selanjutnya adalah kurva karakteristik operasi. Rencana pengambilan sampel seharusnya memisahkan lot baik dari lot buruk, tetapi pasti ada pengembalian sampel. Kesalahan rencana pengambilan sampel dirancang dengan baik dapat mengontrol kesalahan pengambilan sampel, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Rencana pengambilan sampel menentukan ukuran sampel yang akan diambil dan jumlah cacatnya yang terkait dengan yang diizinkan dalam batch dengan kualitas yang dapat diterima. Lot diterima jika jumlah cacat dalam sampel sama dengan atau di bawah jumlah cacat yang diizinkan, dan ditolak jika jumlah cacat dalam sampel melebihi batas dan yang diizinkan. Kemampuan rencana pengembalian sampel untuk membedakan suara lot baik yaitu lot yang dapat diterima dan lot buruk yaitu lot yang tidak dapat diterima, ditunjukkan oleh kurva karakteristik operasi atau OC. Baik, di sini ukuran sampel itu dengan simbol N, kalau cacat adalah C, dan karakteristik operasi kurva yaitu OC. Poin selanjutnya ada konstruksi kurva OC atau OC. Kurva dengan karakteristik operasi memberikan probabilitas bahwa lot dengan presentasi cacat tertentu atau P harus diterima berdasarkan infeksi pengembalian sampel. Kurva yang digambar pada grafik menunjukkan presentasi cacat atau P pada lot yang di sepanjang sumbu X dan probabilitas PA dari lot sepanjang sumbu Y berkarakter dasar kurva OC. Parameter kurva OC atau perbanding kurva. OC memiliki 4 parameter. Yang pertama risiko produsen, kedua risiko konsumen, ketiga tingkat kualitas yang dapat diterima atau AQL, dan lot tolerance percentage detected. Kurva OC ini memberikan ringkasan grafis dari 4 parameter ini. Risiko produsen. Risiko produsen juga tersebut risiko A atau alfa, mengacu pada risiko bahwa sekumpulan barang dengan kualitas yang dapat diterima akan ditolak sebagai hasil dari infeksi pengembalian sampel. Risiko produsen diukur dengan probabilitas bahwa banyak AQL level tidak akan diterima. Risiko produsen sebesar 5% biasanya dianggap sebagai angka yang wajar dan menyiratkan bahwa hanya 5 dari 100 kasus banyak AQL yang nipal akan ditolak karena kesalahan pengambilan sampel. Risiko konsumen. Risiko konsumen yang juga disebut risiko B atau beta mengacu pada risiko bahwa sejumlah barang dengan kualitas yang tidak memuaskan akan diterima sebagai hasil dari infeksi pengembalian sampel. Risiko konsumen diukur dengan probabilitas bahwa banyak LTPD akan diterima. Risiko konsumen tersebut pada umumnya ditetapkan sebesar 10%, yang berarti dari 100 kasus banyak LTPD yang ditingkat akan diterima karena kesalahan pengambilan sampel. Baik, mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan penyampaian yang tidak pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.